Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menyertai hati dan pikiranmu, di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, Horas, Amang Inang, seluruh jemaat yang dikasihi oleh Tuhan di minggu ini, minggu ke-9 setelah Trinitatis. Mari kita membaca firman Tuhan buat kita minggu ini yang tertulis di dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan, saya akan membacakannya buat kita. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Demikian firman Tuhan bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mulai dari halaman pertama Alkitab kita, firman Tuhan sudah memperlihatkan kita tentang budaya kerja. Kita lihat di Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Allah memulai firman-Nya dengan bekerja, yaitu untuk menjadikan segala sesuatu. Tuhan tidak bekerja hanya sebatas mencipta, namun Dia juga tetap terus bekerja. Bahkan pekerjaannya lebih nyata lagi ketika Dia datang ke dalam dunia, yaitu melalui Yesus Kristus. Yesus bekerja menyatakan kerajaan sorga di tengah-tengah dunia ini. Apakah Tuhan berhenti bekerja setelah Dia naik ke sorga? Tidak. Dia terus bekerja melalui Roh Kudus. Dia bekerja di dalam hati dan pikiran kita hingga sampai saat ini. Di Yohanes 5 ayat 17 Tuhan Yesus berkata, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Maka demikian juga kita umat Tuhan. Jika Tuhan saja terus bekerja, masakkan kita bermalas-malas? Orang yang beriman, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah orang-orang yang rajin bekerja. Mungkin Tuhan bisa jadi bingung lihat kita ketika kita berdoa. Kita berdoa supaya kita diberkati, supaya kita diberikan Tuhan berkat, tetapi kita bermalas-malas bekerja. Bagaimana Tuhan mau kasih kita berkatnya? Emang kita ini siapa? Kita rebahan sambil buka Facebook, terus maunya Tuhan bekerja keras mendatangkan berkatnya kepada kita? Emang kita itu bosnya Tuhan? Seenaknya kita suruh-suruh Tuhan? Tentu tidak. Ingat 2 Tesalonika 3 ayat 10, apa dikatakan di situ? Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Di Amsal 6 ayat 6 di dalam epistel kita tadi dikatakan, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Semut saja bekerja untuk bekal hidupnya, apalagi kita manusia yang dianugerahi akal dan pikiran. Firman Tuhan bagi kita minggu ini hendak mengajar kita lebih jauh lagi dalam hal bekerja. Umat Tuhan juga dalam hal bekerja, jangan asal kerja tanpa memperdulikan bagaimana dia bekerja. Yang penting kerja, tetapi Tuhan menghendaki supaya kita menjadi pekerja yang profesional, pekerja yang terampil, pekerja yang dapat dipercaya. Di dalam nas ini kita dikatakan bahwa hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Oleh sebab itu, jangan kita menggunakan tipu daya.
marakal dalam bekerja. Molo romador diula siulaonna, molo lao madori di pahudul museng, hape laus tarboto masongoni pangalahona ujungna, dangarong benaolo halak na asing majaloi mana karejo. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apapun yang menjadi profesi dan pekerjaan kita, selama pekerjaan itu adalah pekerjaan yang baik di hadapan Tuhan, kita harus mengerjakannya dengan kesungguhan. Firman Tuhan berkata kepada kita, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, di perusahaan manapun kita bekerja, ingatlah bahwa kita adalah pekerja Tuhan. Kita bekerja buat Tuhan, bukan untuk manusia. Sekalipun kita mendapatkan gaji atau upah dari tempat kita bekerja, tetapi sesungguhnya itu adalah berasal daripada Tuhan. Firman Tuhan berkata di dalam nats ini, upah kita berasal dari Tuhan. Jika kita menerima upah dari Tuhan, berapapun gaji atau upah kita, itu akan menjadi berkat dan kebaikan bagi kehidupan kita. Namun, jika kita mendapat upah dari hasil tipu daya, kecurangan, korupsi, maka seberapapun banyaknya yang kita dapatkan tidak akan mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Jika kita mengusahakan yang terbaik bagi Tuhan, maka Tuhan juga pasti akan memberikan yang terbaik bagi hidup kita. Kesetiaan kita kepada Tuhan juga harus nyata di mana kita bekerja. Apapun pekerjaan kita, bukan menjadi alasan bagi kita untuk semakin menjauh dari Tuhan. Justru pekerjaan kita itu semakin membuat kita dekat kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, waktu di pertanyaan Amang Inang sering ditanya, apa yang mau didoakan katanya. Masa dapat gereja Amang Nina. Tetapi setelah dapat pekerjaan, apa yang terjadi? Jangankan ke pertanyaan, ke gereja pun tidak lagi pernah datang. Ketika kita bekerja dalam suatu pekerjaan, kita harus ingat bahwa kita bekerja di ladang Tuhan. Dan kita adalah pekerja-pekerja daripada Tuhan. Maka jangan ada dari antara kita yang minder, malu dengan profesinya. Selama itu pekerjaan yang berkenan bagi Tuhan, tetaplah kita mensyukuri. Kita bersuka cita di dalam setiap pekerjaan kita sehari-hari. Lihatlah Tuhan Yesus, di mana dia bekerja. Walaupun dia adalah Tuhan, tetapi dia tidak hanya tinggal di bait suci, tetapi dia tetap bekerja di semua tempat. Di tepi jalan, di tepi danau, di pinggir kolam, di pinggir sumur, di pasar, di taman, di rumah-rumah. Maka dimanapun kita bekerja, kita tidak bisa meninggalkan iman kita tinggal di rumah. Kita juga harus mengerjakan segala pekerjaan kita di dalam iman, supaya apa yang kita kerjakan itu bisa menjadi berkat bagi diri kita dan juga berkat bagi sesama kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam dunia kerja kita bisa berhadapan dengan berbagai tantangan, persaingan yang tidak sehat, iri hati, kebosanan, kejenuhan, godaan akan uang, godaan akan perselingkuhan. Semua tantangan itu bisa kita hadapi jika kita bekerja adalah di ladang Tuhan. Kita bekerja adalah untuk Tuhan. Seperti lagu rohani yang berkata, ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang di ladang Tuhan selalu manis. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita bersama-sama dengan iman kita bekerja, kita pasti akan mengalahkan kemalasan, kebosanan, kecurangan. Tuhan akan selalu memberi kita semangat kerja, sukacita, kekuatan yang baru. Ingatlah apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam
perkara-perkara besar. Dalam hal bekerja, kita bisa mengambil pelajaran yang berharga dari perjalanan kehidupan Yusuf, yaitu Yusuf yang dijual oleh saudara-saudaranya dan menjadi budak di tanah Mesir. Firman Tuhan bersaksi tentang kehidupan Yusuf, bahwa segala sesuatu yang dia kerjakan berhasil. Mengapa? Karena Tuhan selalu beserta dengan Yusuf. Padahal dia mendapatkan banyak tantangan di dalam pekerjaannya. Mungkin saja kerinduannya kepada ayahnya karena dia adalah anak yang dimanja oleh ayahnya. Bisa saja itu dapat mengganggu konsentrasinya bekerja, ataupun perlakuan daripada saudara-saudaranya, perlakuan yang tidak baik yang menjual dia menjadi budak. Mungkin itu bisa mengganggu pikirannya dalam bekerja. Belum lagi banyak tantangan yang harus dihadapinya di tempat dia bekerja. Dia harus berhadapan dengan godaan istri Potifar. Dia dipenjara. Namun karena Yusuf bekerja bersama dengan penyertaan Tuhan, dia menjadi pribadi yang dapat dipercaya, sampai dia menjadi seorang penguasa tertinggi di Mesir. Semua tantangan yang kita hadapi di tempat kerja akan dapat kita atasi jika kita bekerja bersama dengan penyertaan Tuhan. Jika prinsip kerja kita hanya untuk manusia, kita bisa bosan, malas, sakit hati, dendam, bisa menghalalkan kecurangan. Tetapi ketika kita bekerja untuk membawa iman, membawa pengharapan, membawa kasih, maka Tuhan akan selalu memperbaharui semangat kita, memperbaharui kekuatan kita untuk melakukan yang terbaik, bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Di Roma 12 ayat 11 firman Tuhan berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami buat firman yang boleh kami renungkan di minggu saat ini. Firman Tuhan mengajar kami Tuhan, supaya kami boleh menjalani kehidupan kami, terkhusus Tuhan di dalam hal bekerja. Engkau mengingatkan kami Tuhan, bahwa apapun yang menjadi profesi, apapun yang menjadi tugas panggilan kami sehari-hari di dalam pekerjaan kami, tidak hanya semata-mata Tuhan untuk memenuhi kebutuhan hidup kami, tetapi itu adalah panggilan iman kami, bahwa Engkau memanggil kami Tuhan, bahwa kami adalah pekerja-pekerjamu. Apapun yang menjadi tempat pekerjaan kami, itu adalah ladang Tuhan, supaya kami giat bekerja, tetap bekerja keras, kami melakukan yang baik di tengah-tengah pekerjaan kami Tuhan. Dan itulah yang Kau kehendaki kepada kami Tuhan, supaya nama-Mu dimuliakan melalui pekerjaan kami sehari-hari. Berkati juga Tuhan kepada seluruh jemaat-Mu yang jika tidak mendapatkan pekerjaan hingga saat ini, jika ada jemaat-Mu Tuhan di dalam pergumulannya, di dalam tempat dia bekerja, kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati seluruh jemaat-Mu di tempat di mana dia bekerja Tuhan, sehingga itu menjadi tempat yang penuh dengan berkat, sukacita di tengah-tengah kehidupan setiap jemaat-Mu. Engkau juga Tuhan yang memberkati seluruh jemaat-Mu Tuhan yang masih dalam mencari tempat pekerjaan. Biarlah Engkau yang menunjukkannya Tuhan, memberikan pekerjaan yang terbaik kepada seluruh jemaat-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau adalah sumber berkat dan kebahagiaan di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan Allah Bapa kami, pada saat ini juga Tuhan kami mau menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu. Engkau Tuhan yang memberkati jemaat-Mu seluruhnya Tuhan. Dimanapun jemaat-Mu berada, biarlah Engkau yang menganugerahi kami dengan berkat-Mu, dengan kasih-Mu. Tetap kami Tuhan di dalam perlindungan-Mu di tengah-tengah kehidupan kami sehari-hari. Kepada jemaat-Mu Tuhan yang terbaring karena sakit penyakit, Engkau Tuhan yang tetap bekerja mendatangkan kebaikan kepada seluruh jemaat-Mu. Engkau memberikan kesehatan, Engkau memberkati segala ubat
yang boleh dipakai Tuhan untuk menjadi jalan kesembuhan kepada jemaat-Mu. Kami juga mendoakan kepada jemaat-Mu Tuhan yang sedang berulang tahun pernikahan dan juga kelahiran. Engkau Tuhan yang tetap menyempurnakan sukacita mereka. Biarlah Tuhan Engkau melimpahi mereka dengan kebaikan. Engkau Tuhan yang tetap memberikan yang terbaik untuk kehidupan mereka, untuk hari-hari yang akan datang, sehingga mereka bersukacita Tuhan menjalani hari-hari hidup mereka. Kami menyerahkan Tuhan program gereja-Mu juga. Biarlah Engkau tetap yang menyempurnakan segala sesuatu Tuhan. Kami percaya bahwa tangan pengasihan Tuhan tetap menuntun kami, jemaat-Mu dan juga majelis gereja-Mu. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.